Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dwi Lestari. Nama saya Zahra Walia Kuruni. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi di belakang kita ini yang sudah mencakup materi dinamika pelanggaran hukum. Kami akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Jadi dinamika pelanggaran hukum itu adalah peningkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan, itu merupakan peningkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain dan mencakup hakikat pelanggaran hukum. Pengertian hakikat pelanggaran hukum yaitu artinya orang tersebut melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam hukum. Dalam arti lain, apa yang dia lakukan melenceng dari apa yang diatur di dalam hukum yang ditetapkan. Padahal hukum dibentuk agar tidak terjadi keributan dan masyarakat dapat hidup tertib. Dan adapun pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dijelaskan oleh Yuli. Jadi saya akan membacakan tentang pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Pelanggaran hukum dibagi menjadi 9 bagian, yakni 1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Jenisnya yaitu kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Kedua, pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Jenis-jenisnya yaitu barang siapa membuat ingat atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu atau ada ibadat atau sidang pengadilan. Ketiga, yaitu pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528, yaitu melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum. Keempat, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan pasal 529 sampai 530. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan dapat berupa tindakan yang pertama, contohnya itu tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melapor pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian. Yang kelima itu pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan pasal 531. Jadi pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan adalah ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi maut, tetapi tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya yang menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain. Yang keenam, pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547. Contohnya itu yang pertama menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato, dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan yang dilakukan di muka umum. 7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan perkarangan pasal 548 sampai 551, yaitu tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali, atau ditanami. 8. Pelanggaran jabatan pasal 552 sampai 559, yaitu seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya. 9. Pelanggaran pelayanan pasal 560 sampai 569,
yaitu contohnya seorang narkoda kapal Indonesia berangkat sebelum dibikin dan ditandatangani daftar anak buah yang dihasilkan oleh ketentuan undang-undang. Jadi tadi kita menjelaskan pelanggaran hukum menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sekarang yang ketiga menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, yaitu mencakup dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, pidana pokok itu mencakup pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Adapun pidana tambahan. Pidana tambahan itu seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim. Adapun penjelasan hukuman pidana, yang pertama itu hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Hukuman mati di Indonesia diberikan kepada beberapa kasus-kasus seperti pengedar narkotika, itu hukuman mati. Adapun yang penjara, dalam KUHP pasal 12 dijelaskan bahwa pidana penjara dilakukan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu. Adapun kurungan dalam KUHP pasal 18 dijelaskan bahwa pidana kurungan paling sedikit itu 1 hari dan paling lama selama 1 tahun. Adapun denda salah satu bentuk sanksi adalah hukuman benda. Besarnya hukuman benda diatur dalam undang-undang terkait tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Adapun tutupan. Hukum tutupan jarang sekali diberikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, hukuman ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Mencakup 2, yaitu dasar hukum, kedua bentuk partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia yaitu 1. Dasar hukum. Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Hal tersebut tertulis dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, yaitu bentuk partisipasi. Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi dan menegakkan hukum antaranya sebagai berikut. 1. Perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Terus kedua, menanamkan sikap patuh akan hukum. Ketiga, memberikan pemahaman akan pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih, yaitu kita telah mempelajari lembaga-lembaga negara yang berperan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, memupuk budaya hukum. Berbagai pembaruan di bidang hukum perlu dibarengi dengan budaya hukum. Tempat aspek untuk menjunjung tinggi kesadaran hukum. Keempat aspek itu ialah sebagai berikut. 1. Pengetahuan hukum masyarakat. Kedua, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Ketiga, sikap terhadap norma hukum. Keempat, perilaku hukum warga masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami yaitu tentang materi dinamika pelanggaran hukum, yaitu hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya, yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hukum.
Selain masyarakat, perintah pun juga harus sadar hukum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Maka di Indonesia telah ada berbagai macam pengadilan, dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejabat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum